Kembali lagi di Franklin Matatula Channel. Kali ini kita akan melanjutkan proses pembuatan menu login yang seperti ini teman-teman. Dan nanti kita akan membuat bagaimana dari menu registrasi. Setelah itu sudah didaftarkan dan langsung kita masuk ke dalam menu login. Dan nanti dari menu login akan diarahkan ke menu beranda. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Kita buka di Visual Studio Code ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Visual Studio Code-nya sudah dibuka dan ada file jadwal ya. Kemudian di dalamnya ada aplikasi dan juga kita lihat menu controller, di mana harus teman-teman perhatikan bahwa menu login dan menu registrasi ada di dalam menu controller teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan langsung ke menu controller ataukah masuk ke menu admin baru nanti dimasukkan ke menu adminnya gitu ya. Nah, kali ini kita fokus ke menu login dan registrasi masuk ke menu controller. Ya, kita buka dulu untuk menu loginnya. Dan habis itu kita buka lagi yang di view, pilih admin, lalu pilih yang menu login. Nah, di sini untuk tampilannya ya, tampilan yang tadi yang di depan. Nah, lalu nanti ini adalah controllernya teman-teman. Nah, sebelumnya kita akan membuat dulu bagaimana data login ini bisa berjalan ya gitu ya. Makanya kita membutuhkan sebuah fungsi baru dengan nama proses login ya. Nah, karena di sini ada public fungsi index untuk memanggil tampilan indeksnya. Nah, selanjutnya kita akan bikin dulu public function. Kita bisa ketik seperti ini. Public function kemudian proses login. Nah, teman-teman bisa bikin seperti ini variabelnya. Nah, teman-teman bisa pakai nama lain terserah ya. Kalau saya di sini pakai proses login. Nah, di sini kita bikin menu untuk controller dulu ya. Nah, jadi pada saat kita di halaman login ini kita akan memanggil prosesnya mulai dari input post, input untuk email dan password ya. Kalau kita lihat di sini ada email dan password. Nah, jadi teman-teman bisa buat data. Jadi gini. $email atau data email sama dengan this, kemudian input, kemudian post gitu ya. Nah, kita ambil variabel dari email gitu ya, seperti ini. Kemudian kita bisa duplikat untuk pemanggilan untuk passwordnya ya, password gitu ya. Setelah sudah, nah sekarang kita lihat dulu nih. Setelah kita sudah input password dan email, kita mau masukkan dulu ke tabel database-nya. Nah, kita cek dulu nih tabelnya ya teman-teman ya. Kita buka dulu My Admin, lalu pilih Web CI ya. Ini kita punya database namanya Web CI. Kemudian tabelnya namanya tabel user. Nah, tabel user di sini kita sudah membuat ID user, nama lengkap, email dan password ya. Ini browse-nya, sedangkan strukturnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita sudah ngisi satu file ya. Emailnya admin@gmail.com dan passwordnya admin gitu ya. Nah, kita nanti ambil untuk tabel user. Kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, kita akan mengarahkan input post dan input email dan
password ini ke dalam database gitu ya. Jadi biar dia akan ngecek email dan passwordnya ya. Dengan cara kita ambil data tabel user gitu ya, ambil data tabel user dari database. Kemudian kita di DB kita ambilnya ya. Kita ambil database-nya, kemudian get where di mana variabel tabel user itu ya kita ambil hanya parameternya yaitu email gitu ya, email, dan kita akan mengarahkan ke data email gitu ya, data email. Nah, ambil data email hanya barisnya saja. Kalau barisnya saja berarti kita tambahkan untuk row array untuk query-nya gitu ya. Nah, kalau sudah nanti kita akan ngecek ya. Nanti kita bikin kondisi akan mengecek dulu nih apakah ada tabel user atau tidak gitu ya. Dan nanti akan kita juga bikin kondisi jika kita membuat password dan data dari email dan password tersebut. Nah, jadi kita bikin kondisi seperti ini. Jika ada data tabel user gitu ya, maka nanti kita cek lagi ya. Jika kita memastikan dulu bahwa passwordnya verifikasi password, jadi kita pakai ini password verified gitu ya. Nah, kita ambil dari data password gitu ya, data password, kemudian ambil lagi yaitu data tabel user, di mana data tabel user ini kita ambil parameternya yaitu password gitu ya. Nah, kemudian kita ngecek ya, kita ngecek nih jika data ya, data yang kita ambil adalah kita ambil datanya yaitu data email gitu ya, data email sama dengan data tabel user ya. Parameternya adalah email. Nah, nanti dia akan ngecek dulu ya. Kemudian kita cek lagi untuk yang password, kita duplikat aja, kita ganti dengan password. Nah, seperti ini. Jika data verifikasinya ada, password verifikasi dan datanya email ada, password ada, maka kita akan bikin sesinya ya, atau sesinya untuk memanggil data tersebut dan diarahkan kemana gitu ya. Jadi kita ketik ini, this session gitu ya, set user data gitu ya. Ambil dari data yang di sini ya, user data. Kalau memang ada, maka nanti akan di redirect ke menu beranda ya, beranda. Nah, jadi seperti ini. Jika dia cek ya, jika datanya kita input ya, kita input email post ya, kemudian password, dan dia akan ngecek ya di tabel user ada data email dan juga dia mengecek untuk password verifikasi. Kalau ada dua-duanya maka dia akan diarahkan ke login gitu ya, di beranda ya, di beranda. Nah, kalau tidak ada, anggaplah gitu ya, kalau tidak ada maka langsung dia diarahkan ke
redirect ke login. Nah, gitu dulu. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, kita cek dulu nih kondisinya. Ya. Kita cek, kita kembali ke sini. Kita ngecek dulu. Ya. Nah, kita coba ya. admin@gmail, lalu kosong aja kita check in. Nah, ini kita belum bikin untuk tombol ya. Tombolnya ini masih lari ke index 3 HTML, berarti di tampilan sini di view-nya ini masih ada indeks HTML. Nah, ini kita ganti dulu nih. Ya. Ini kita ganti dulu dengan base URL ya. Jadi gini. Kita arahkan ke base URL. Ini base URL, kemudian di dalamnya ada login ya, /login proses login. Nah, seperti ini. Nah, maksudnya adalah nanti pada saat kalau kita klik tombolnya untuk metode postnya ini, maka nanti dia lari ke proses login yang tadi kita buat tadi, yang ini. Ya, seperti itu. Nah, kita save, kita kembali. Nah, kita back lagi dulu, kita refresh lagi. Nah, kalau ada menu seperti ini ya, maka nanti dia lari ke login, proses login gitu ya. Nah, yang penting dia sudah masuk dulu ya untuk metodenya gitu ya. Nah, sekarang supaya dia bisa berjalan gitu ya, maka kita juga harus di view-nya kita harus menambahkan untuk variabel ID dan name-nya ya. Karena kan nanti kita mau panggilnya ID mana gitu ya. Nah, makanya kita tambahkan dulu di sini ID sama dengan kita sesuaikan aja email. Kemudian name-nya itu juga sama email. Nah, kemudian di bawah juga passwordnya sama. ID sama dengan password. Kemudian name sama dengan password juga. Nah, seperti itu. Ya. Kita sesuaikan dulu. Nah, kita refresh, kemudian kita coba lagi ya. Nah, ini bebas saja. Nah, ini sudah ke login nih. Ya. Jadi dia lari ke login kalau seandainya posisinya di sini dia masih salah, maka nanti dia ke login. Nah, tapi lebih baik kita membuat keterangan ya. Kalau seandainya dia inputnya salah gitu ya, atau inputnya tidak sesuai, entah itu belum terdaftar atau passwordnya salah, ada keterangan biar kita tahu gitu ya. Oh, ini passwordnya salah dan juga ataukah email yang belum terdaftar. Nah, untuk itu kita kembali ke sini lagi. Nah, untuk di proses login ini supaya dia bisa membuat form alert ya, atau ada perintah atau ada masukan bahwa datanya password salah atau email benar, maka kita tambahkan di sini nih ya, kita tambahkan untuk di bawah sini ya. Jadi kan kalau dia salah maka nanti dia akan membuat alertnya gitu ya, atau membuat peringatan gitu ya. Nah, jadi kita bisa ketik seperti ini, this ya, kemudian session, kita pakai session juga ya, session untuk set flash data gitu ya, flash data kita menggunakan namanya flash data message ya. Nah,
Untuk alertnya, untuk pesannya kita bisa menggunakan yang ada di Bootstrap untuk pesannya ya. Nah, kita bisa buka di Bootstrap ya. Kemudian kita klik Bootstrap 5, lalu kita pilih aja alert ya. Nah, alert ini untuk kayak ada peringatan gitu ya, ada informasi. Nah, kita pakai yang warna merah saja, maka nanti yang ini alert danger ini ya. Ya. Terserah kalian mau pakai warna apa, bebas. Nah, kalau saya warna merah saja, kita copy yang ini. Kemudian kita kembali ke sini, kita bikin tanda kutip dulu. Lalu kita masukkan div class alert role alert gitu ya. Nah, baru kita sesuaikan nih. Kita sesuaikan mau pakai pesan apa. Jika datanya salah, anggaplah password salah gitu ya. Ini password salah. Nah, nanti akan diinformasikan gitu ya. Ini kita tutup dulu. Nah, informasikan bahwa password salah, nanti akan diarahkan lagi ke login. Dan jika kita tambah lagi nih, jika passwordnya juga atau emailnya ini belum terdaftar, kita tambahkan juga ya. Kita copy aja di sini, kita tambahkan juga, kita copy aja, kita tambahkan juga di sini untuk pesannya kalau emailnya belum terdaftar gitu ya. Email belum terdaftar. Nah, jadi seperti itu ya, email belum terdaftar. Dan supaya dia bisa menjalankan ini, kita harus ke menu view-nya untuk kita memanggil data flash datanya ya. Jadi gini, kita tambahkan aja di sini ya, untuk flash datanya kita pakai PHP ya. Kemudian kita dis, kemudian session, kemudian flash data gitu ya. Flash data dari pesan message gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tambahkan dulu nih ya, supaya pesan yang tadi kita masukkan di variabel ini di controller dia bisa berjalan. Oke. Kita coba. Nah, kita refresh. Kemudian kita akan ngecek. Ya, kita sign in aja. Nah, berarti kalau dia emailnya belum terdaftar, ini kan kayaknya emailnya belum terdaftar ya. Kita cek dulu ya. Ini kan emailnya, ini admin ya. Kalau sudah terdaftar, ya kita akan cek lagi. Coba kita pakai admin ya. Kita pakai admin Gmail. Nah kalau ada terdaftar berarti nanti dia akan kasih tahu password yang salah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau passwordnya benar dan emailnya benar, maka dia akan masuk gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya emailnya sudah benar tapi password salah, maka nanti ada password salah gitu ya. Nah, kita bolehlah tambahkan dulu untuk satu registrasi lagi ya. Kita tambahkan dulu. Kita klik aja di sini. Oh, ini registrasi. Oh, berarti ini kayaknya belum tersinkron juga nih registrasinya nih. Nah, registrasi ini kita bisa cek di registrasi, kita cek di template ya. Coba template bukan. Sorry, di login juga tapi di registrasi. Nah, ini dia. Ini di registrasi. Nah, kita bisa panggil gini, panggil juga base URL gitu ya. PHP ya. Nah, ini kemudian kita panggil base URL. Nah, jadi teman-teman yang sudah buat variabel yang langsung, kalau saya sudah bikin ya, PHP itu untuk Emacs-nya ya. Jadi langsung sudah ada
ininya langsung sudah ada keterangan gitu ya, mau bikin seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini untuk menunya registrasi. Jadi kalau kita klik ini maka nanti akan lari ke registrasi gitu ya. Kita kembali, kita refresh, kemudian kita klik, kita cek dulu. Nah, ini sudah ada di bawah nih, di registrasi. Kita klik. Nah, dia akan masuk di sini. Nah, sekarang kita bikin registrasi baru dulu ya. Anggapanlah kita pakai Franklin gitu ya. Franklin, emailnya franklin@gmail.com, passwordnya Franklin ya. Ulang lagi Franklin. Nah, ini kita cek dan kita cek lagi ya, masih ada satu ya, masih ada satu aja. Nah, kita daftar. Kita daftar, maka nanti di sini selamat Anda berhasil registrasi gitu ya. Nah, sekarang kita cek di database-nya. Cek, nah ini sudah masuk nih. Selanjutnya kita akan cek ya, apakah benar kalau seandainya Franklin ya, kita sudah bikin tadi ya, Franklin@gmail, lalu passwordnya Franklin gitu ya. Lalu kita sign in. Kalau berhasil berarti sudah, untuk menu loginnya sudah berhasil gitu ya. Nah, oke, berhasil berarti ya. Berarti untuk menu loginnya sudah bisa nih ya, dia udah masuk. Nah, cuma ini ada kendalanya, bukan kendala sih, tapi ini belum ada logoutnya gitu ya. Makanya kita harus bikin logout dulu ya. Login, logout gitu ya. Logout. Logout dulu gitu. Jadi pas logout langsung dia kembali ke, harusnya ke login lagi. Dia kembali ke sini. Nah, harusnya dikembali ke sini. Oke. Kita bikin dulu menu logoutnya ya. Nah, untuk menu logoutnya yang tadi, kalau kita pilih ya, kita cek dulu. Untuk menu logoutnya, kita tambahkan dulu ya, tambahkan untuk satu menu lagi, ya, yaitu di header, kemudian, nah ini, kita tambahkan ya, tambah satu ya. Ini kan mahasiswa dosen aja nih. Nah, kita tambahkan satu dulu, yaitu menu logout gitu ya. Nah, menu logoutnya nanti kita bikin logout gitu ya. Nah, logout gitu. Lalu harusnya kita bikin juga, yaitu untuk dia masuk ke menu logoutnya itu di, kan kita nanti akan bikin untuk menu logoutnya di login ya. Maka nanti kita tambahkan di sini nih ya. Kita tambahkan di sini ada fungsi baru namanya public function logout gitu ya. Nah, public function logout, nah, dimana nanti kita pakai sesi untuk menghapus dulu email dan passwordnya gitu ya. Jadi gini, this session untuk unset, kan kita udah set tadi ya, set usernya, set datanya. Sekarang kita unset user data yaitu email gitu ya. Nah, email, kemudian kita duplikat ya, kita tambah password di situ gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah benar maka nanti di redirect ke login gitu ya. Nah, karena ini fungsinya ada di dalam login, kita save dulu, maka kita di header tadi kita harus nambahkan juga ini login/logout karena dia ada di dalam login gitu ya. Nah, sekarang kita save. Nah, kita cek dulu. Nah, sekarang kita sesuaikan lagi.
ya. Franklin, passwordnya Franklin, kita sign in. Nah, dia masuk, kan? Kita cek. Nah, ini sudah ada nih logoutnya, ya. Logoutnya, nah dia berhasil. Nah, bagus aja sih, tapi kita apakah dia berhasil, harusnya kita bikin kayak keterangan juga, ya, untuk pesan alertnya supaya nanti ada tulis logout atau silakan login kembali gitu ya, supaya ada alertnya, ada peringatan gitu ya. Nah, kita bisa nambahkan di sini. Nah, kita bisa tambahkan di menu controller, kita tambahkan juga di sini sama seperti yang di atas ya. Karena kita bisa copy juga ya, kita copy aja yang di atas ya. Kita copy aja, ya, kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini, ya. Lalu kita ganti aja nih dengan kalau dia logout berarti nanti tulisnya silahkan login kembali. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita coba masuk lagi. Nah, masuk lagi, kita pilih lagi Franklin, kemudian Franklin. Nah, masuk ya. Kemudian kita logout. Nah, berarti silakan login kembali ya. Kalau dia Franklin terus passwordnya kosong ya, dia isi, nah password salah ya. Tapi kalau super admin passwordnya ini kita passwordnya kosong atau passwordnya sembarang gitu ya, nah, email belum terdaftar karena memang super admin ini kan belum ada tadi. Nah, jadi harus ada Franklin, kemudian Franklin, maka loginnya masuk. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sudah bisa ya. Ini proses loginnya sudah berhasil. Jadi dari mulai kita daftar tadi sampai ke kita masukin untuk menu loginnya, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita back to beranda. Oh, ini back to beranda juga sama nih. Nah, back to beranda seperti ini ya. Back to beranda di ini ya, di view. Nah, ini di view-nya kita sama juga pakai base URL juga, base PHP ya, kemudian base URL, kemudian masuk ke beranda gitu ya. Sekarang kita kembali lagi, kemudian kita login. Nah, ini kalau back to beranda, nah dia masuk ya. Tapi gini, kalau seandainya seperti ini berarti ada kesalahan sebenarnya, bukan kesalahan, tapi jangan langsung masuk karena kan kita baru bikin login tadi gitu ya. Nah, otomatis harusnya jangan back to beranda dan juga ini dihapus aja. Dan kalau seandainya kita masuk juga ini kayaknya ada kesalahan ya, bukan kesalahan tapi jangan masuk dulu sebelum login gitu ya. Ini coba kita pilih mahasiswa. Nah, ini masuk ini. Nah, berarti ini sebenarnya nggak boleh ya. Atau pilih dosen. Nah, dosen. Padahal harusnya kita logout dulu, login dulu, ya kan? Nah, berarti gini aja deh. Ini bukan kesalahan, tapi kita harus bikin kondisi juga. Kalau seandainya dia tidak apa namanya itu, tidak login, maka dia harus kembali lagi ke sini ya, ke menu login ini. Jadi jangan tiba-tiba beranda masuk ya kan. Nah, padahal kita sudah bikin menu login gitu ya. Nah, oke, gini aja, kita bikin kondisi lagi nih. Ini kita hilangin aja dulu ya, ini nggak usah karena ngapain kita sudah bikin login kok kembali ke beranda ya. Jadi kita hapus aja nih, kita hapus aja, supaya dia nggak usah langsung kembali ke beranda, harus login dulu baru masuk. Nah, lalu kemudian kita bikin kondisi di controller ya, kondisinya di login sini. Nah, di login ya, bukan login, di
Oh, harusnya di beranda, karena kan nanti kalau pilih beranda dia akan lari ke beranda ya, harus ke beranda. Nah, di beranda di sini nih. Jadi kalau seandainya dia belum login, kalau dia belum login, dia harus login terlebih dahulu baru masuk ke sini. Jadi kita bikin kondisinya gini aja nih. Kita bikin kondisinya yaitu bikin jika gitu ya. Jika datanya kosong gitu ya. Datanya kosong atau belum diisi gitu ya. Maka nanti kita di session gitu ya, di session kemudian user, kita ambil datanya, user data yaitu email ya. Nah, email. Nah, nanti teman-teman sesuaikan user data yang mana yang mau ambil, antara email atau username ya, itu teman-teman sesuaikan ya. Kemudian lalu kalau sudah ini maka dia akan diarahkan ke redirect ke login. Gini ya, ke login. Nah, seperti ini. Jadi kalau seandainya dia datanya belum diisi atau kosong ya, dia harus ke login dulu ya, jadi dia nggak bisa ke beranda ya. Sekarang kita coba. Nah, sekarang kita cek lagi nih beranda. Nah, dia balik ke sini nih ya, beranda berarti dia balik sini. Nah, sekarang kita ini dulu, kita masukkan dulu datanya ya, Franklin sign in. Nah, baru masuk gitu ya, lalu pilih beranda, baru pilih beranda, kembali ke beranda gitu ya. Nah, kalau pilih logout, nah, nanti dia ke logout, langsung ke login. Nah, kalau beranda nggak bisa. Nah, gitu. Nah, ini juga kita harus sesuaikan juga supaya nanti tadi mahasiswa kan kayaknya masih bisa ya. Nah, mahasiswa kan masih bisa nih. Nah, kita pakai metode yang sama ya. Pakai metode yang sama untuk kita pindahkan dulu, kita di sini kita pindahkan ini ke mahasiswa dan dosen ya, di controller ya. Nah, di sini nih. Jadi dia kan harus masuk ke halaman ini ya. Jadi sebelum masuk halaman ini di indeksnya kita nambahkan dulu di sini nih. Ya, nambahkan dulu ya. Nah, nambahkan dulu, coba mahasiswa. Sekarang kita refresh, kita mahasiswa. Nah, dia masuk, nggak masuk. Kita harus login dulu ya. Franklin, nah, baru masuk, lalu kita pilih mahasiswa baru bisa gitu ya. Nah, kemudian dosen juga sama nih, dosen masih sama nih. Nah, ini dosen, ntar ya, apa dulu, dosen harus juga sama. Nah, ini nggak boleh. Nah, kita copy aja nih, kita copy, kita masukin ke dosen di sini ya. Di sini kita masukin, kemudian kita jalankan, kita refresh dulu. Nah, jadi kalau kita pilih dosen, nah, nggak berhasil, nggak masuk. Dosen nggak masuk, harus masuk dulu ke login gitu ya. Nah, ini Franklin, nah baru masuk. Kemudian kita pilih dosen, nah baru masuk. Nah, sekarang coba kita tambahkan nih, kita tambahkan ya, tambahkan dosen ya. Kita tambahkan aja ini ya, bebas saja. Lalu kita tambahkan ini, contoh saja Dewanto ya, kita tambahkan. Oh, ini sudah ada dosennya, sudah ada, jadi kita tambahkan lain lagi, itu Gracia contoh .com. Kita tambahkan. Nah, maka nanti Gracianya sudah di sini. Nah, oke, berarti berhasil. Nah, sekarang coba kita tambahkan lagi mahasiswa gitu ya. Tambahkan mahasiswa, kita satu-satu tambahkan lagi untuk framework ini 3, semester 4, kemudian manajemen informatika, kita save. Nah, berarti
berarti dia berhasil. Nah, jadi sudah berhasil semua. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk pembuatan menu login, kemudian menu registrasi, dan juga kita masukkan beberapa data untuk di file mahasiswa ataukah di dosen tadi. Jadi silakan teman-teman boleh ikutin dan menerapkan semua yang sudah kita lakukan tadi ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like sebanyak-banyaknya, dan lebih jelasnya teman-teman boleh lihat di playlist di channel ini, di Franklin Matatula Channel. Dengan playlistnya itu pembuatan penjadwalan menggunakan kode Dictar dan Bootstrap. Nah itu dari awal sampai nanti ke login dan registrasi. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.